أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aska Fadilah Nisa dan Alvina Al-Nisa. Hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada pagi hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang menyempatkan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Penyelenggara oleh Ibu Ani Makrufiati SPD. Kepada Ibu Ani Makrufiati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Sarjono MA yang terhormat, Bapak Pandoyo SPD NBD selaku pengawas pembina SMP Negeri 3 Wadas yang kami hormati, Bapak Tugino SPD NBD Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wadas yang kami hormati, Bapak Indro Kurnianto Lurah Sugan tapi sampai saat ini belum hadir, kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sogan yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru karyawan yang sudah purna tugas maupun alih tugas dari SMP Negeri 3 Wadas yang kami hormati,
Bapak Uji Wardoyo, Sarjana Komputer, selaku Komite SMP Negeri 3 Wates yang kami hormati, Bapak Yanu Irianto Esos, Bapak Dukuh Padukuan Kawireja yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 3 Wates yang kami hormati, dan Ananda berdua yang tadi bertugas yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berada di tempat ini untuk melaksanakan halal bihalal keluarga besar SMP Negeri 3 Wates dengan tema menjalin kebersamaan untuk meningkatkan kinerja yang disiplin dan maksimal. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami dalam acara ini. Acara ini bukanlah semata-mata acara rutinitas belaga, tetapi kami harapkan acara halal bihalal ini dapat meningkatkan, menjalin tali silaturahmi antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, baik yang purna tugas, alih tugas, maupun juga terjalin silaturahmi dengan masyarakat. Yang selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja bersama untuk menyiapkan acara pagi hari ini sehingga bisa terlaksana. Selanjutnya, kami selaku panitia mohon maaf apabila di dalam kami menyiapkan tempat dan menyelenggarakan acara ini kurang berkenan, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, yang terakhir, kami mohon kepada Bapak Dr. Anjas Haji Sartono MA, kami mohon tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga nanti setelah kami melaksanakan halal bihalal pada pagi hari ini, kita dapat meningkatkan kinerja, dapat meningkatkan kedisiplinan, sehingga mencetak putra-putri kita yang menjadi putra-putri yang soleh-solehah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Mungkin di hadapan Bapak Ibu sudah ada unjukan dan lampirannya, mohon untuk dinikmati. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Mafrufiati SPD yang telah berkenan memberikan sambutan. Selanjutnya, acara yang keempat adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Tugino SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ustaz Kepala Haji Salam yang kita hormat, Bapak
selaku pengawas pembina SMK Wates yang saya hormati, Bapak Lurah Sogan yang saya hormati, Ibu Kepala SD Negeri 1 Sogan yang saya hormati, Bapak Ibu Pona tugas dan ahli tugas dari SMP Negeri 3 Wates yang saya hormati, Bapak Uji Wardoyo Eskom, Ketua Komite SMP Negeri 3 Wates yang saya hormati, Bapak Dukuh Kewerjen yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 3 Wates yang saya hormati, serta anak-anak yang saya cintai dan banggakan. Puji Tuhan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama di ruangan ini dalam rangka halal bihalal keluarga besar SMP Negeri 3 Wates tahun 1446 Hijriah. Pertama, marilah kita tidak lupa selalu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal kepada kita, kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang ini kita bisa bersama dalam acara yang bagi saya adalah acara spesial pada siang hari ini. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi berkah bagi kami SMP Negeri 3 Wates sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu akan menjadi pemutus atau pewujud doa-doa kami semua. Wabil khusus kepada Ustadz Jakartas Haji Sarto MA, kami berharap nanti kita bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan ilmu wawasan khususnya dalam hal pengelolaan kinerja. Bagi kami yang di sekolah ini, kinerja berarti keberadaan kami di dalam mengelola pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah tugas, berarti kinerja dalam hal berkeluarga, bermasyarakat, dan lain-lain. Semuanya akan bisa meningkat lebih baik lagi secara disiplin dan maksimal, begitu Bapak Ibu. Kemudian di hari yang baik ini, di bulan yang baik ini, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna yakum minal aidina wa faizin wa ja'alna minal maqbulin wa maghfurin. Mudah-mudahan menerima amal kita semua, kemudian menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada Islam dan mendapatkan keberuntungan, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang dikabulkan doanya dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya. Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti di sini, kita bisa melanjutkan dalam kegiatan lain, tidak sekedar hanya sawalan, kita bisa melanjutkan silaturahmi kita, bisa bertemu setiap saat, bisa menjalin keakraban di antara keluarga besar SMP Negeri 3 Wates ini. Demikian yang saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun yang tadi sudah doa hafal. Burung irian, burung cendrawasih, terbang perlahan mencari makanan. Cukup sekian, terima kasih. Ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah, semoga kita niat ikrar saking mana kita piyambak ingkang wasipun ikrar saos pangapunten saha nyuwun pangapunten. Nggih kawruh rancakipun mangke kula dherekaken semoga kita jenengan sartawis. Kula dherekaken
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Keparengipun dumateng ngarsanipun para pinsepuh ingkang kula bertosi, kula sekeluarga ngaturaken sungkem pangabetos dumateng ngarsanipun Bapak Ibu ingkang kapernah sasami lan ingkang kapernah neng. Lan ingkang Kula ngaturaken salam taklim ing salajengipun ing salajengipun ing riyaya fitri menika saking prentuling manah kula kula ngaturaken sedaya kalepatan kula sae ingkang kajarak menapa dene ingkang boten kajarak sae ingkang kalahir menapa dene ingkang kabatos saestu kula nyuwun bumi lumpuring samudra pamirsani sakosok wangsulipun ing mbok pilih panjenengan kadah kalepatan tumanduk dhateng kula keluarga kula caos pangapunten taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi-mugi Allah nampi amal ibadah kula panjenengan sami. Amin. Iki mekaten paring lenggah mari kula kirang langkung pamunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yunsalahu fi rizqihi wa yusalu fi asarihi falyajil rahimah. Wa qala aidan, man amsa kalan min amalin yatihi amsa maghfuran lahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih dikaruniai
kenikmatan iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir pada halal bihalal atau syawalan keluarga besar SMP Negeri 3 Wates ini. Mudah-mudahan semua ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan pada uswah kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabiin, tabiin, dan termasuk kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa alhamdulillah kita dapat hadir pada syawalan atau halal bihalal ini merupakan acara yang mulia, yang mana kita hadir untuk saling memaafkan, meminta dan memberi maaf. Ini pekerjaan yang mulia, yang mana kalau kita sudah ikrar syawalan saling memaafkan, ini adalah bisa hidup ini menjadi tenang, tentram, dan bisa membawa kedamaian. Karena apa? Manusia itu tidak lepas dari salah dan dosa. Al-insanu makhluk khata'wanisya. Manusia itu salah dan dosa atau lupa. Siapapun orangnya, betapa pandainya, betapa solehnya, betapa baiknya, ya. Tapi tidak lepas namanya dari salah dan dosa. Untuk itu kalau kita bisa saling memaafkan, saling memberi dan meminta maaf, ini pekerjaan yang mulia. Yang mana kalau kita itu hidup tanpa banyak salah dan dosa bersama, maka hidup ini menjadi ringan, tenang, tentram, damai. Istilahnya kalau orang itu gak banyak beban hidup ini menjadi nikmat. Maka kalau kita sudah ikrar syawalan, halal bihalal, ini insya Allah kita hati ini tambah damai, tambah tenang, tambah tentram, karena tidak banyak menanggung kesalahan terhadap sesama. Berbeda dengan orang yang tidak pernah meminta dan memberi maaf, maka hidup ini terasa berat karena merasa ya banyak menanggung dosa dan kesalahan tadi. Maka kalau kita bisa hadir untuk syawalan, untuk halal bihalal, saling memberi maaf, ini adalah merupakan sifat daripada orang takwa. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antafu aqrabu littaqwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Dan memberilah maaf, karena memberi maaf itu adalah bagian daripada sifat orang takwa. Makanya kalau kita suka memaafkan, memberi maaf atau minta maaf, ini adalah mendekati sifat takwa. Sementara sifat takwa ini adalah syarat untuk masuk surga. Sebagaimana ayat yang dibaca adik tadi dalam surat Al-Imran 133 dan 134 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, hanya disediakan untuk orang yang takwa. 'Iddat lil muttaqin. Maka orang yang saling memaafkan tadi, memberi dan meminta maaf itu bagian daripada sifat takwa. Takwa itu syarat untuk menjadi ahli surga atau masuk surga. Makanya Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Uiddat lil muttaqin. Hanya disediakan untuk orang yang takwa. Maka kalau kita suka memaafkan, memberi dan minta maaf tadi, itu merupakan sifat orang takwa. Maka takwa itulah sebagai tiket syarat untuk menjadi ahli surga atau masuk surga tadi. Kemudian sifat-sifat selain takwa apa? Maksudnya penjelasannya takwa itu di mana? Takwa itu dijelaskan pada ayat selanjutnya, yaitu 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Yaitu yang senang infak, berderma, membantu beramal soleh.
dengan harta. Jadi suka melakukan amal soleh yang berupa bantuan berupa harta atau uang tadi. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai, baik itu dalam keadaan uangnya banyak atau sedikit. Jadi kalau orang kaya raya uangnya banyak itu infak sedekah itu wajar. Tapi kalau uangnya sedikit kok seneng infak, seneng sedekah, itulah namanya takwa gitu ya. Jadi makanya Bapak Ibu ingin masuk surga menjadi orang takwa itu syaratnya suka infak tadi. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang senang menahan amarah. Jadi Bapak Ibu dengan menahan amarah ini artinya orang yang takwa. Orang takwa itu syarat masuk surga, dan berarti surga itu bukan tempatnya orang marah-marah. Dan orang yang senang memaafkan itu artinya menjadi lembut. Orang yang senang memberi maaf dan meminta maaf itu artinya menjadi lembut, tidak kaku, tidak istilahnya itu orangnya menjadi judes dan seterusnya. Maka wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah ini syarat untuk masuk surga. Makanya kalau menjadi pemarah itu mudah, itu sifat setan. Kalau menjadi tukang murka itu mudah, itu sifat setan. Tapi untuk menahan amarah itu tidak semua orang bisa. Makanya kita dengan hal-hal ini mencoba memaafkan kesalahan sesama, artinya bisa menahan amarah. Artinya bisa memberi maaf kepada orang yang berbuat salah pada kita, misalnya begitu. Maka wal kadhiminal ghaidh ini syarat menahan amarah, ini syarat untuk masuk surga. Artinya surga itu bukan tempatnya orang marah-marah. Harus senang infak, kemudian senang menahan amarah. Kemudian wal afina aninas, yaitu suka memaafkan kesalahan manusia. Jadi halal bihalal atau syawalan, saling memberi maaf atau meminta maaf, ini merupakan syarat tiket masuk surga Bapak Ibu. Tadi kita sudah ikhlas bersama untuk meminta dan memberi maaf. Ini termasuk wal afina aninas, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Makanya ikrar tadi itu bukan sembarangan. Itu kalimat-kalimat sakti agar mana kita sebagai syarat untuk masuk surga tadi. Makanya kalau ingin masuk surga harus wal afina aninas, suka memaafkan kesalahan manusia. Artinya bahwa manusia itu siapapun tidak lepas daripada salah dan dosa. Makanya kalau makhluk Allah yang tidak pernah salah, selalu baik, taat pada Allah, tidak pernah dosa, itu malaikat. Malaikat. La ya'sunallahu ma amarahu. Dia selalu melaksanakan perintah Allah. Apapun perintahnya dilaksanakan. Kemudian makhluk Allah yang selalu dosa maksiat, ingkar, itu setan atau iblis. Maka disebut aba wastakbar. Dia orang yang sombong, takabur, maka dia selalu berbuat salah dan dosa. Nah, manusia itu antara malaikat dan setan tadi. Kalau manusia itu bisa berbuat baik, bisa mulia melebihi malaikat. Tapi kalau berbuat jahat, dosa melebihi setan perbuatannya. Makanya kita itu antara malaikat dan setan, sehingga kita harus bisa menjadi sebaik malaikat, jangan seburuk setan gitu ya. Makanya memaafkan ini merupakan sifat mulia, sifat yang baik, dan memaafkan ini ada dalam semua ajaran agama. Agama manapun itu ada perintah untuk memberi maaf atau memaafkan. Karena semua agama tentu mengajarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu adalah diantaranya adalah kita saling memaafkan tadi. Makanya persoalan tadi itu Masya Allah, kalau dipahami, dimengerti, itu luas dalam dan faedahnya besar sekali. Di antaranya untuk tiket masuk surga. Kemudian di akhir ayat ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai dan berbuat baik. Artinya orang yang masuk surga, yang surganya seluruh langit dan bumi itu hanya orang takwa. Orang takwa itu syaratnya suka infak, meskipun uang sedikit banyak, suka menahan amarah, tidak kuringan, tidak ngamuk-ngamuk. Makanya dengan hal-hal ini nanti Pak Guru, Bu Guru dan siapapun yang menghadapi putra-putrinya sekolah untuk peserta didik tidak boleh ngamuk-ngamuk ya Bapak Ibu Guru. Karena ini bagian daripada cara kita untuk mempersiapkan kader bangsa yang baik. Jadi jangan dimarah-marah,
jangan diamuk-amuk. Ya bagaimanapun anak itu perlu bimbingan, perlu asuhan, perlu pengarahan. Yang namanya anak itu kadang-kadang tidak lepas daripada godaan setan. Maunya itu ingkar kepada kebaikan, maunya itu tidak taat kepada guru dan orang tua, maunya itu ingkar daripada Allah. Dan kita lah yang mengembalikan kepada hakikat manusia itu agar menjadi seperti malaikat tadi, mulia dan taat. Makanya setelah di persawalan ini, kalau masih marah-marah, ngamuan, banting-banting sama muridnya itu hal kelihatannya nggak berhasil, ngakot, gagal total. Kemudian juga walaupun tadi memaafkan tadi, kita juga kalau ada murid yang kurang sopan, murid yang tidak taat pada kita harus memaafkan. Jadi sebelum dia minta maaf sudah kita maafkan, itu mulia namanya. Seperti para baginda Rasul, para nabi itu memaafkan semua umat yang belum minta maaf. Masya Allah, mulianya para nabi Rasul itu begitu. Dia suka memaafkan orang, umatnya, manusia, meskipun dia belum minta maaf. Masya Allah. Makanya kalau kita bisa demikian, walafina aminas tadi syarat masuk surga. Sifat-sifat yang diberi itu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai dan berbuat baik. Kemudian dengan sesuai dengan tema kita, yaitu bahwa dengan halal bihalal ini adalah menjalin kebersamaan untuk menciptakan kinerja yang disiplin dan maksimal. Jadi dengan halal bihalal tadi kita sudah saling memaafkan, tidak banyak menanggung dosa dan kesalahan terhadap sesama, maka ini harus kita menjadikan landasan spirit untuk bekerja lebih baik, untuk beramal lebih baik, kemudian juga untuk meningkatkan kinerja dan disiplin. Ya. Makanya kalau orang itu agamanya baik, bisa disiplinnya juga baik, karena terbiasa sholat 5 waktu tepat waktu. Ya. Biasa memenuhi perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, kalau kita itu bekerja dengan baik dalam sekolah ini, maka sebenarnya pekerjaan kita itu dilihat oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu setelah kita halal, tidak banyak menanggung salah dosa terhadap sesama, maka menjadi motivasi kita, spirit kita untuk bekerja lebih baik, karena pekerjaan kita itu sebenarnya dilihat oleh Allah. Dalam surat At-Taubah 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Artinya kalau kita bekerja dengan baik-baik, menjadi guru yang baik, menjadi TU yang baik, menjadi tenaga pendidik yang baik, dan seterusnya, menjadi karyawan-karyawati yang baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang baik itu sebenarnya kita dipantul oleh Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nanti akan memberikan apresiasi. Ya. Kalau kita kerja disiplin, baik, jujur, kinerjanya bagus, nanti DP3-nya bagus. Ya. Kemudian juga nanti diberi jabatan karir yang dipercayakan lebih baik, begitu. Kemudian kalau kita itu bekerja baik, ya tentu nanti akan ada ribet, ya, ribet baik dari itu pemerintah maupun kepada teman-teman. Ya. Maaf, saya dulu pernah kerja di KUA Galur ya, tahun 2007 ya. Maju lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional ya. Kita sungguh-sungguh kita siapkan yang baik-baiknya dia. Kemudian ya juara nasional, kemudian diapresiasi, dikasih uang Pak Menteri jam segitu 18 juta, banyak 18 juta saat itu. Kemudian dikasih haji gratis lagi. Kemudian kasih petugas haji 73 hari, pulang kasih uang 40 juta, wah cukup untuk mobil. Artinya begini, kalau kita bekerja sungguh-sungguh, itu dilihat oleh Allah, Rasul dan orang-orang mukmin. Artinya pemerintah pun menghargai orang yang bekerja baik. Makanya kalau kita sudah ingin persoalan begini, saling memaafkan, itu sebagai landasan spirit kita, motivasi kita untuk bekerja lebih baik. Kalau bekerja baik, nanti semua akan menghargai. Makanya Allah pun akan melihat pahala lebih banyak.
kemudian pemerintah juga memberikan apresiasi dan seterusnya. Maka Allah perintahkan atau bahasa 5 ini agar kita waqul malu fasayarallah, agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga bekerja yang baik dan sungguh-sungguh tadi itu semua akan membawa banyak kebaikan. Di samping disiplin, kemudian pekerjaan yang tertib, kemudian pekerjaan juga prestasi gitu ya. Ternyata bekerja baik itu bisa menghapus dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu baru tahu toh kalau bekerja baik itu bisa menghapus dosa. Jadi ada dosa. Jadi gini ceritanya. Ada dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan sedekah, dengan haji. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, sedekah dan haji. Terus dihapus dengan apa? Jadi dosa itu bisa dihapus dengan bekerja yang sungguh-sungguh, jadi guru yang sungguh-sungguh, jadi tenaga pendidik yang sungguh-sungguh, jadi TU yang sungguh-sungguh, jadi karyawan sekolah yang baik dan sungguh-sungguh. Ya. Maka bekerja itu untuk meraih maisha, untuk mencapai kebutuhan kehidupan, itu gaji tadi ya. Makanya dalam hadis At-Tabrani dikatakan begini. Inna min dunuban la yukaffiruha sholat. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat dosa-dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat. Wala sedekah juga tidak dapat dihapus dengan sedekah. Wala hajj juga tidak dapat dihapus dengan haji. Wa yukaffiruha amru fi talabil ma'isyah, yaitu dihapus dengan kesungguhannya bekerja untuk mencari penghidupan. Jadi orang yang bekerja sungguh-sungguh itu dapat menghapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya yang mana yang tidak dapat dihapus dengan sholat, sedekah maupun haji. Artinya kalau Bapak Ibu guru bekerja di sekolah ini dengan semangat, disiplin, kemudian prestasi, kemudian tertib dan baik, maka itu bagian daripada cara menghapus kesalahan dosa kita. Yang mana salah-salah tadi, dosa-dosa tadi tidak dapat dihapus dengan sholat, sedekah dan haji. Makanya Bapak Ibu, tema ini bagus. Saya baru kali ini menemukan tema ini. Biasanya saya ngisi sawalan di mana-mana. Baru kali ini menemukan bahwa dengan sawalan menjalin kebersamaan untuk menciptakan kinerja yang disiplin dan maksimal. Ini kan artinya kita dituntut untuk kerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Baru kali ini, kan ini di mana-mana ya sawalan ini. Tapi baru tema ini. Tema ini sangat sesuai sekali dengan ketentuan-ketentuan di Quran dan hadis bahwa bekerja baik, disiplin itu bisa membawa banyak keberuntungan, intinya begitu ya. Makanya tadi pekerjaan dari Allah, pekerjaan yang baik, yang untuk bekerja yang sebaik-baiknya, disiplin, tepat waktu, kemudian bisa bekerja sama dengan baik, menemukan hasil yang baik, menghasilkan pesan yang baik, ini dapat menghapus dosa-dosa kita yang mana tidak bisa dihapus dengan sholat, sedekah dan haji. Kemudian juga orang yang lelah karena bekerja ya. Kalau Pak Guru, Bu Guru lelah karena mengajar. Ya. Kalau pekerja kuli panggul dia lelah karena antuk-antuk badan ya. Kalau saya lelah karena ngijabe, sehari disebut juang. Tadi saya begini juga ngijabe dulu di kantor ya, agak mantan ya. Jadi orang yang lelah karena kecapean kerja ini, apapun jabatan dan profesinya ya, mereka kelelahan karena bekerja itu dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man amsa kalan min amalin yadihi amsa maghfurun lahu. Barang siapa yang di malam hari merasa letih, lelah karena bekerja dengan tangannya, maka di malam itu ia memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Bapak Ibu guru bekerja dengan sebaik-baiknya, disiplin, tepat waktu, kerja yang maksimal, kemudian prestasi, kemudian kesungguhan yang tinggi tadi ya, karena mengajar seharian juga capek ya. Maka kecapeannya itu malamnya diampuni oleh Allah. Jadi Bapak Ibu bekerja di sekolah ini tidak sia-sia.
nggak sia-sia. Artinya tadi bisa menghapus dosa, bisa mencukupi kebutuhan hidup namanya mahisa, juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kerja yang baik, yang bagus, yang disiplin, yang maksimal itu adalah suatu perkara yang sangat mulia dan perkara yang sangat itu membawa keberkahan dan keberuntungan hidup. Makanya segala sesuatu itu adalah disenangi Allah bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Inna Allah yuhibbul 'abda idza amala atqana. Allah menyukai hambanya bila mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh. Makanya siapapun yang punya kesungguhan dalam bekerja, maka dia akan disukai Allah, disukai atasannya, disukai kawannya. Gitu ya. Makanya Masya Allah, hebat. Yang namanya kesungguhan itu akan membawa kepada keberkahan di mana dia berada. Gitu. Juga di riwayat Bayhaqi, inna wa yuhibbul idza amila ahadukum amalan ayut inahu. Sesungguhnya Allah bersenang jika seorang baik di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional. Ya, jadi sebelum tadi maksudnya profesional. Jadi guru yang profesional, jadi TU yang profesional, jadi karyawan sekolah karyawan yang profesional. Artinya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, kemudian juga disiplin dan maksimal tadi. Maka ini disukai oleh Allah. Jadi orang yang bekerja dengan baik-baik ini pokoknya membawa keberkahan dalam semua lini kehidupan. Masya Allah, Allah Akbar. Kemudian juga bekerja itu kaitannya dengan disiplin ya. Bekerja itu lebih pagi lebih baik. Dalam prinsip Islam begitu. Makanya bekerja itu lebih pagi lebih baik. Makanya dalam hadis ada begini. Namun subuhi yang namun rezeki. Jadi kalau terlalu tidur pagi itu menghambat datangnya rezeki. Artinya pagi itu aktivitas. Allah membagi rezeki itu pagi hari gitu. Makanya kalau pagi hari itu jangan tidur. Jangan sampai kalah dengan ayam, bangunlah mencari nafkah dia. Jadi apapun kita pekerjaan profesi kita itu berpagi-pagi itu lebih baik. Karena pagi itu awal kehidupan. Allah membagi rezeki, Allah menebarkan rezeki. Itu di pagi hari. Makanya semua pekerjaan kalau dilakukan lebih pagi itu lebih baik. Sama Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah, berangkat pagi lebih baik daripada kesiangan nanti bingung, gugup ya. Enggak karuan rasanya wong Pak guru kesiangan. Wis jadi karuan rasanya. Meskipun saya bukan guru ya, tapi bisa merasakan ya. Ya mak saya sudah ngajar di WAD tak tepat waktu saya di WAD ngajar Quran hadis dan fikih pendidikan. Saya juga berusaha untuk disiplin, pokoknya berusaha untuk tepat waktu. Artinya kalau bekerja lebih pagi itu lebih baik, lebih barokah. Dalam hadis yang Tabrani, bagiru fi talabi rizqi wal hawaiji li annal huduwa barokah wa najahan. Berpagi-pagilah untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhan sebab pagi itu membawa berkah dan kesuksesan. Jadi gak ada orang sukses kok bangunnya jam 11 siang, gak ada. Harus kita berpagi-pagi. Kita mau menjadi guru profesional, menjadi guru yang mantap, menjadi guru yang maksimal, bekerja yang baik, juga harus pagi-pagi. Sebelum subuh bangun lebih baik ya. Kemudian kita bisa berangkat ke masjid lebih awal. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Siapapun yang bangun lebih pagi itu lebih membawa keberuntungan yang lebih banyak. Coba bandingkan, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Sama kalau kita bekerja ke kantor lebih pagi, ke sekolah lebih pagi, lebih awal, juga akan membawa keberkahan. Makanya dengan Syawal ini kita bisa meningkatkan disiplin kita, kerja kita, yaitu agar lebih maksimal, yaitu banyak keberuntungan dalam menggapai keberkahan hidup ya. Kemudian ya Syawal itu artinya meningkat. Ya,
tema ini bagus. Kalau setelah sawalan kok nggak ada peningkatan kinerja, nggak ada peningkatan kualitas hidup, nggak ada peningkatan apa-apa, itu namanya termasuk gagal total. Harus ada lebih baik, yaitu minimal kita kerja lebih baik, lebih disiplin, lebih maksimal. Itu dari segi tema kita yang kaitannya dengan sawalan, dikaitkan dengan menjalin kebersamaan dan menjalankan kerja yang disiplin dan maksimal. Kemudian secara agama bagaimana kaitannya dengan syawal ini? Syawal itu artinya meningkat, Bapak Ibu. Syawal itu artinya meningkat. Sama kalau kita di Ramadan kita rajin sholat tarawih, puasa Ramadan, suka infak, sedekah, berderma, membantu. Kalau setelah syawal bagaimana? Setelah syawal ini kita mempertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan. Jadi setelah Ramadan selesai, ya kita tetap rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin beramal soleh, kemudian juga rajin melakukan ibadah puasanya ditingkatkan. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin meningkatkan puasa kita, ya bukan puasa Ramadan lagi, namanya puasa Syawal gitu ya. Makanya baginda Rasul sampaikan, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan, summa salustan min Syawalin, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal karena kasihan kita, maka pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Nah, gimana hitungannya? Itu dapat hitung tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau amal soleh selain berupa infak, sedekah, zakat ya, pokoknya amal soleh bukan benda, yang bukan uang dan bukan harta, itu lipatnya 10. Kayak sholat, baca Quran, puasa, itu lipatnya 10. Tapi kalau infak, sedekah dan seterusnya itu lipatnya 700 sampai tak terhingga. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang nanti di akhirat datang dengan membawa amal baik, maka pahalanya lipat 10. Nah, sekarang kenapa puasa Syawal menjadi puasa sepanjang tahun? Logikanya begini. Kita puasa Ramadan berapa hari Bapak Ibu? Halo? 30 hari ya? 30 hari. Puasa Ramadan 30 hari. 30 hari itu pahalanya lipat 10. Berarti 10 kali 3. 10 kali 30. Bukan tikanya 30 ya. 10 kali 30. 300. Ditambah puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal. 6 dikalikan 10. 60. Puasa Syawal, puasa Ramadan 36 hari. 36 hari dikalikan 10. 360. 360 itu jumlah hari dalam setahun. Makanya kalau puasa Ramadan ditambah puasa Syawal, pahalanya seperti puasa sepanjang tahun karena pahalanya sejumlah 360. 360 itu setara dengan jumlah hari dalam setahun gitu. Makanya monggo yang ingin Syawal meningkat, di samping meningkat kinerjanya, disiplinnya, kerjanya lebih maksimal, juga kita meningkatkan ibadah kita, yang mana kita tambah ibadah puasa Syawal. Mungkin nanti masih ada acara yang lain, juga masih ada kegiatan ya. Sekian, ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Penny. Halo Bu Wit. Halo Mbak. Bu Yati, Ibu. Halo Bu Joko. Bu Aida. Halo Bu Aida.
Mbak Nurul, Bu Aida, maaf lahir batin Bu Aida. Iya. Khusus. Halo. Pak Joko. Mas Toro. Halo Mas Toro. Sehat-sehat Mas Toro. Bisa. Mbak Dinar. Ya, Mbak Nisa. Mbak Dinar. Ya. Pak Agus. Pak Pandayo. Maaf lahir batin ya Pak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Pak Agus, Pak Pandayo. Pak Budi. Sehat-sehat Pak Budi. Maaf lahir batin ya Pak Budi. Sedaya kalepatan kula. Semoga Pak Budi sehat-sehat selalu. Dan bapak-bapak semuanya. Pak Uji, monggo dari. Monggo bapak-bapak dari. Burung bernyanyi di lahan cemara. Kita berkumpul dengan senang, menjalin silaturahim di hari bahagia. Selanjutnya pantun yang kedua, petang datang menyapa kita. Mentari tenggelam di balik timur. Acara usai dengan bahagia. Semoga silaturahmi kita tetap tersambung. Amin ya Rabbil Alamin. Marilah Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, kita tutup acara pada pagi siang hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain menyesuaikan. Alhamdulillah.